Selamat datang kembali di Dave Iwat Siaran Pagi. Ini hari terakhir kerja. Yippee yay yay. Hari Kamis, besok Jumat. Ya toh, besok katanya teman-teman aku sih rangkaian long weekend terakhir di kalender pekerjaan, bener nggak? Jadi ekstra nih kayaknya semangatnya, ria dan sukacitanya. Oh, kata Encas kalori Jumat aku malah syuting. Justru ya kadang-kadang tuh justru pas libur gitu banyak kegiatan yang ini mumpung libur nih semua pada bisa dikerjain deh. Nggak apa-apa. Toh syuting juga mungkin nggak berlangsung sepanjang hari toh Encas. Jadi abis syuting masih bisa main. Mendingan syuting, kerja, libur, pulang dapat uang daripada eh nggak ngapa-ngapain terus buang uang. Bener nggak sih? Oh. Kata Mami Putri semangat kita. Betul. Hmm. Kalau libur doang nggak punya rencana tuh juga kadang-kadang suka bosen kan. Yang ada malah kayak ngarang-ngarang aktivitas. Tuh, Uma juga bilang, aku malahan padat kerjaan di long weekend. Alhamdulillah, happy ya. Karena kadang-kadang orang-orang, beberapa pekerjaan mungkin gitu ya, justru pada saat long weekend itu padat-padatnya, tapi pada saat weekdays, hari biasa, lagi lowong-lowongnya dan ya diganti dan digeser aja hari liburnya, bener nggak sih? Hai Ada, pernah ketemu Om Dave di Hotel Mulia Senayan 2014. Oh, halo. Wow, 2014. That's 20 years ago. My. Sehat-sehat ya. Kaltara tuh Kalimantan Utara ya. Hai Monje. Hmm, Also, saya mau bilang terima kasih ke geng duet, beberapa pada DM. Hai dari Penang, beberapa pada DM kan sudah beberapa kali ini kita tiap kali live kita memperkenalkan parfum kolaborasi aku sama Alt. Terus banyak geng duet yang tergelitik, penasaran, buru-buru beli gitu. Jadi terus begitu selesai beli, barangnya nyampe, mereka laporan, mereka DM, ternyata suka. Aku suka sekali mendapatkan DM dari teman-teman yang cerita. Bukan cuma cerita karena udah CO-nya, thank you so much, tapi juga begitu terima, dicobain, and tell me what you think. Do you like it? How do you respond to the scent gitu? Karena kan perfume itu sangat personal ya. Saya bilang wanginya floral, ntar begitu nyampe di kamu, kamu bilang, enggak, aku kok ciumnya kayaknya fruity, ya toh? Jadi aku suka tuh membaca komentar dari geng duet yang juga sudah membeli. Nah, kalau penasaran, ada tuh di showcase-nya Duet With. Teman-teman bisa langsung diklik aja, terus dilihat review-reviewnya. Terus kalau penasaran, langsung di check out di TikTok Shop kita ya. Oh, dari Guangzhou, Cina. Selamat pagi. Gimana hari ini Guangzhou, Cina, situasi dan kondisinya? Udara cerah ceria? Singapura nggak bisa check out. Iya, sayangnya kayaknya TikTok Shop belum bisa ke luar negeri ya. Mungkin kamu cuman bisa nanti nitip kalau ada temen yang dari Jakarta mau pulang ke Singapura atau mau jalan-jalan. Atau pas kamu jalan-jalan ke Jakarta nanti ya, sayang ya. Alpuketnya aku beli dari Avocadron. Eh, enggak. Hari ini live-nya sama Iwet. Ini mangkok. Ini mangkoknya Emma waktu masih kecil. Aku mempertahankan satu biru punya Ethan, satu pink warna punya Emma. Kenang-kenangan aja kalau dulu mereka pernah sekecil ini. Kak Iwet udah live di sebelah. Masa sih, Rio ah? Apa Iwet salah lapak ya? Tadi aku udah ini. Rio. Siaul deh. Astaga. Bentar. Eh, Kayaknya Iwet lagi dandan deh. Iwet udah di Solo nih. Dia mau opokwi ada acara kirap.
Pengen tahu ya, jadi nggak sih dia menyapa geng duet dengan full dressed up gitu? Soalnya kemarin pas kita syuting duet tuh ya, aku ngeliat, bukan ngeliat sih, Iwet meeting Zoom sama kliennya dia memberikan briefing gitu bahwa untuk acara di Solo itu banyak pakem-pakem baju yang harus ditepati kalau mau ikutan. Jadi gue pengen tahu, kayak apa nih bajunya si Iwet? Iwet lagi kan? Mm-mm. All out to the nine. Orang tuh pikir ya, cuman gue yang doyan dandan. Lo harus lihat persiapan Iwet kalau dandan. Gue nggak ada apa-apanya. Hmm, hmm. Banyak yang bilang juga katanya ya, semalam tuh Jakarta macet banget. Siap-siap aja. Mungkin hari ini juga, karena biasa dong kalau udah mau long weekend, ya toh, kalau udah mau long weekend biasanya Jakarta jalanan jauh lebih padat. Iwet. Good morning. Eh, eh. Udah punya Belum, belangkon? udah. Kan Tapi kemarin bukan pas, belangkon yang itu. ya, Beda. Ini belangkon belangkon Solo biasa. emang harusnya belangkonnya kayak apa? Ah, ribet dah. Belangkon Mangkunegaran. Kalau belangkon Mangkunegaran di sininya ada pitanya gitu nih di depan sini ada segitiganya. Oh, Terus di belakang sininya juga ada pitanya yang dilipat atau apalah gitu. lu nggak sempet beli. Susah ya, very specific di Jakarta tidak ada. Iya, 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 iya. Di Jakarta tidak ada. Jadi ya udah kemarin di Jakarta adanya yang ini ya aku pakai aja yang ini selama nggak dia bukan belangkon Jogja harusnya insya Allah masih aman. Tapi kemarin sih gue tanya boleh kok mas nggak apa-apa gitu. Dingin. Hai, Hmm, selamat pagi. pinjam aja katanya Rio, Wet, di Solo sama Mas Bre. Sembarangan lo main Mas Bre. Kanjeng Gusti. Oh, nyebutnya Kanjeng Gusti ya? Lo mau seakrab apapun nggak boleh panggil dia dengan nama lah. Orang dia udah jadi raja kan, udah jadi raja kan. Oh, Mas Bre itu namanya. Gusti Bre, iya Gusti Bre. harus panggilnya Kanjeng Gusti. Heeh. Kanjeng Gusti Bre. Iya, Coba cerita dong, jadi ada acara apa sih, Wat, sebenarnya di Solo? Coba history lesson dong for us, Wat. What's the event? lucu deh, Bo, seru. Jadi, ini tuh adalah, oke, kita sebut sebagai perayaan gitu ya, perayaan pergantian tahun yang bertepatan dengan pergantian tahun Islam, Muharram gitu. Nah, terus kemudian ini juga bertepatan dengan pergantian tahun kalender Jawa. Correct me if I'm wrong ya, guys. Nah, terus kemudian disebut sebagai malam satu suro karena di penanggalan Jawa bulan pertamanya itu bulan suro gitu. Terus jadi malam ini tuh perayaannya. Cuma perayaan tahun barunya itu tidak dalam bentuk yang perayaan hingar-bingar, ada lagu, ada musik itu nggak ada. Jadi biasanya di malam satu suro ini memang momen untuk kita merefleksikan diri. Jadi ada 3 bagian tuh jerninya. Atiki, terus kemudian Atita, Anagata. Atiki itu adalah kita akan diajak untuk merefleksikan diri. Selama setahun ini udah ngapain? Jadi apa yang sudah kita lakukan selama ini gitu kan ya. Terus kemudian Atita itu adalah kita hening di masa sekarang. Dengan refleksi itu apa yang kira-kira akan kita lakukan? Hmm. Mereview lah. Terus kemudian kita akan bikin planning apa? Kita punya keinginan apa untuk memperbaiki masa yang sudah lewat dan juga menuju masa yang akan datang. Nah, Anagata itu adalah perjalanan kita untuk menuju mencapai si masa depan itu gitu. Nah, terus kemudian
ini nanti akan bentuknya itu adalah kita akan ada acaranya lebih banyak heningnya, Dev. Semedan. Jadi kita akan ada semedinya, terus kemudian akan ada kirap kan yang ngelilingin benteng istana. Ya. Nah, itu tuh kalau anak zaman sekarang bilang walking meditation, active meditation. Topo bisu. Jadi kita akan nyeker, terus kemudian keliling benteng istana sambil diam dan merefleksikan diri. Kenapa Gitu. mesti nyeker? Mungkin sambil grounding istilahnya Andin mah ya. Korek, betul. To Terus connect grounding with kita jalan. the earth. Yes, betul sekali. Keliling lah tuh, kita keliling, lalu kemudian balik lagi. Nah, habis itu baru Semedan. Itu laku bisu, diam gitu. Kita hening, kita memikirkan apa yang akan kita lakukan. Kita mengingat-ingat kembali apa yang sudah kita lakukan gitu. Tujuannya sih sebenarnya gini. Kalau menurut gue di semua agama sih, nggak cuma di Islam aja. Ketika lo mau memulai sesuatu yang baru tuh kan, lo mulainya dengan kesederhanaan dulu. Iya nggak sih? Supaya lo menjalani tahun yang baru, hidup yang baru, masa yang baru dengan penuh kesadaran gitu. Nah, terus kemudian yang menarik adalah tahun ini itu terjadi pergantian tahun ini itu terjadi 8 tahun sekali. Kenapa? Karena bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Oh wow. Yes. Makanya spesial sekali yang tahun ini. Nah, kenapa malam Jumat Kliwon itu menjadi sesuatu yang sakral gitu ya, bertepatan dengan pergantian tahunnya? Lo tau lah ya, di budaya Jawa kan malam Jumat Kliwon itu kan memang satu malam yang memang sangat energinya tinggi. Gitu, makanya terus kemudian betul-betul dijalankannya benar-benar dengan ritual yang sangat dijaga gitu. Oke. Itu ceritanya. Nah, kalau ditanya gue ngapain, gini dulu. Nanti tuh yang akan datang itu warga masyarakat berkumpul 10.000 orang, Bo. Oke, masyarakat Solo kebanyakan atau sebetulnya Ya. siapa aja dari kita seluruh Indonesia boleh datang berkunjung dan mengikuti prosesi tersebut? Diutamakan memang untuk warga masyarakat Solo dulu. Oke. Oke, 10.000 orang. Kemarin gue udah lihat lokasi, terus kemudian gede banget. Jadi memang lapangan yang di depannya Mangkunegaran itu kan besar sekali ya. Itu 10.000 orang akan duduk di situ. Gitu. Tadi kan ditanya apakah ini hanya untuk khusus warga masyarakat Solo? Betul, tapi warga masyarakat umum juga boleh datang. Gitu. Dan semua harus pakai ageman Jawi Jangkep. Iya. Jadi untuk warga yang ingin ikut serta dalam prosesi itu ada aturan pakaian yang harus diikuti gitu ya? Iya, Jawi Jangkep itu ageman pakaian adat lengkap Jawa. Lu demen nih begini-begini nih ya. Lu demen. Aduh, ini tuh lu banget nih ya. Ini tuh pilarnya lu tuh. Kelihatan itu lu berkembang gitu ya saya. Ini tuh udah core-nya Iwet Ramadan ini. Nah, terus. Tapi justru pelajarannya adalah tadinya kan gue mikir gitu, saatnya aku bersinar, saatnya berkembang. Justru pelajarannya adalah ternyata gue harus banyak menahan diri. Dalam arti? Dalam arti memang gue sampai ya saking udah gue ngerasa kayak gila ini berat sih, ini berat. Gue telepon nyokap gue minta restu. Iya. Apa yang terjadi yang? Jadi gini, ceritanya adalah gue tuh kesini sebenarnya bukan hanya sekedar undangan. Tapi gue sedang mengerjakan sebuah campaign sebenarnya buat brand.
gitu. Jadi eh Oh, kita mau bis, business trip. It's a business trip actually. bukan, maksudnya berarti bisa ya acara ini juga ada brand tap in untuk campaign. Nah, bisa dan nggak bisa. Or is it the first time they are willing to do it and open to this kind of opportunity? Asik sedap. Gue kayak CNN ya. Okay, and now for our viewers. Hai. Jawaban gue adalah bisa dan tidak bisa. Jawabannya seperti itu. Bisa, tapi dengan berbagai macam aturan. Hmm, okay. Gitu. Cuma gue senang karena brand yang gue pegang ini memang punya misi yang sama. Hmm. Bagus deh. Jadi mereka itu baru saja membuka pabrik di Solo, Dave. Nyambung dong. Makanya mereka pengen terlibat dalam acara perayaan istimewa ini. I Betul. see. So, the brand is Gary Roti Sandwich. Oh, gue tahu roti Geri. Ya, roti Gary. G-E-R-Y. Gery, betul. Jadi roti Gary ini, kenapa? Lo tanya nih, kenapa dia membuka pabrik di Solo? Uh-uh. Jawabannya adalah, dari dulu tuh memang Solo banyak pabrik roti, tapi kemudian tutup. Nah, ketika tutup, kan akhirnya banyak yang di layoff. Uh-uh. Nah, kemudian mereka ayo deh kita buka pabrik di sini supaya orang-orang itu bisa kita serap tenaganya. Bagus kan? Bagus. Bagus banget kan? Oh. Terus dari situ terus gue gini, oh my god, ini mulia banget dan you know what happened with Solo nowadays kan, ada layoff dengan pabrik tekstil yang gede banget itu. Dan dengan seperti itu mereka akan bisa menyerap sebagian dari tenaga kerja itu. Nah, mereka mau melaunching ini di Solo untuk pertama kalinya. Ya kan? Karena gini, this is our give back to Solo. This is our goodwill untuk Solo gitu. Nah, makanya terus kemudian kita sekalian aja kita memulai sesuatu yang baru di malam satu suro ini dengan memberikan berkah bersama dengan Mangkunegaran. Gitu ceritanya. Oke. Deg-degan. Oh, jadi sebetulnya itu menjawab pertanyaan kita ya. Mungkin kenapa diberikan izin juga ada brand tap in ikut serta dalam perayaan ini karena punya filosofi dan makna dan tujuan yang jelas juga dan ada hubungannya sama Solo. Jadi nggak bisa just any given brand dengan any given campaign, right? Cannot. Jadi makanya gue bilang kalau ditanya bisa atau tidak, bisa dan tidak. Gitu. Nah, balik lagi nih karena ini acaranya adalah acara budaya, kultural, acara sakral, aturannya banyak banget. Sementara kan, you know, between aturan bisnis itu kan apalagi aturan adat ya, kadang-kadang suka nggak nyambung kan. Nah itu yang kemudian bikin gue kayak, wah gitu. Oke. Apa aja tuh kendala aturan adat yang harus dicari solusi jalan tengahnya yang bisa di-share ke geng duet pagi ini yang mungkin juga agak penasaran. Kalau ada sumur di Padang. Ya, contohnya gini aja deh. Tadinya lo juga akan di-engage kan buat acara ini? Iya loh, tadinya I was so looking forward to it gitu. Kalau boleh gue spill, boleh nggak sih di-spill rencana awalnya? Jangan. Okay. Jangan, nanti ketahuan. Jangan. Pokoknya Dave juga akan di-engage di acara ini, nggak dikasih. Bukan lo-nya. Bukan lo-nya. Oh siapa gue tuh tadi gini, aduh, it's getting more personal. Siapa tahu gitu ternyata keraton Solo gini. Who is this? Di Zoom gini, fotonya pecah. We don't know. Enggak. Jangan diceritain. Iya, pokoknya karena dianggap bukan dikasihnya nggak dikasihnya bukan karena apa, tapi kan dianggap tidak sesuai.
ini nggak nyambung dengan acaranya, dengan esensinya gitu. But I love knowing that fact, Iwet ya. Gue tuh suka loh sebenarnya ya, terlepas dari ya gue nggak jadi ikut terlibat. Itu sad, tapi gini, aku suka mengetahui alasannya apa ternyata. Iya, Bah- iya, bahwasannya masih ada loh orang, masih ada loh event acara yang memegang teguh pada yang value-nya tuh kuat sekali gitu. Kalau bahasanya Iim Fahima, tamu kita di Duet With, itu adalah boundaries-nya tuh loud and clear. Lo mau main, yes, ibarat kata, lo mau main ke rumah kita, Keraton Solo adalah rumah mereka, right? Ada aturannya. Beginilah aturannya. Ya, mulai dari aturan ya, pakaian, aturan tata acara, kemudian jenis ya, acara yang bisa dilakukan bersama. Jelas aja gitu boundariesnya. No, this is how you want to play. If you want to play in our place, our house, this is how to do it. Dan kita ya. harus belajar Gue menghargai hal itu. gue luruskan di Puro Mangkunegaran ya nyebutnya ya. Di Puro Jangan Keraton Mangkunegaran. Solo. Iya, Di jangan Puro Keraton Solo, it's different. Mangkunegaran. Oh iya bener. Aduh, Betul. ya ampun, Mas Iya. Iwat sebagai ahli budaya nih ya. Aduh, serem banget. Ih, atut. Nah, bener. Tapi ya Dave, dari pekerjaan ini, terus gue tuh kayak makin tahu purpose dan value diri gue gitu. Aduh, ya aduh, takut deh abis ini lu tiba-tiba lu gini, gue mau pindah Solo nek gitu kayak lu kan suka gitu ya, tiba-tiba kan lu gitu, tiba-tiba kan lu kan Enggak, suka enggak. gitu ya, Iya, ketemu iya. apa, ngerjain campaign apa, tiba-tiba Iya, gue mau tinggal di kaki iya, gunung, gue mau iya, menjual iya, iya. semua apa yang gue punya di Jakarta, lu suka gitu kan, lu kan Iya, gampang iya, iya, gampang iya. ketempelan ya, Iya. ide-ide gitu, Iya, tiba-tiba sekarang iya. Solo, Keraton gitu. Wah, tiba-tiba lo nggak, gue sekarang gue udah diangkat anak Dave, gue meninggalkan Jakarta dah nek gitu. Aduh ya ampun. Iya. Enggak sih, enggak sampai kayak gitu. Cuma gue menemukan gini, nomor satu adalah kayaknya culture is my pillar, bener yang lo bilang. Tuh kan. Iya, Sometimes satu culture. Iya, satu culture. Terus kemudian yang kedua, culture and tourism itu memang sesuatu yang selalu menarik gue gitu. Sama yang berikutnya adalah impactful. hmm, Dalam artian adalah ngerjain ini tuh capek banget gitu ya, stresnya sangat tinggi sekali. Tapi gue ngerasa bahwa look at the impact yang akan dibuat dari project ini. hmm. Dan itu yang bener-bener akhirnya menyemangati gue dan tim gitu untuk oke, yuk bertahan, kita jalanin. And lu dengan challenge kan jadi belajar banyak hal ya. True. Lu belajar banyak banget hal gitu. Sehingga dari situ gue cuman gini, ya udah dinikmatin aja deh, dijalanin aja pelan-pelan Hmm. gitu. Eventnya itu akan terjadi kapan sih Iwat? Malam ini. Jadi nanti itu undangannya sebenarnya jam 6 sore. Undangan untuk berkumpul gitu jam 6 sore. Terus kemudian ritualnya sendiri akan dimulai setelah Isya. Ba'da Isya. Oh oke. Gitu. Sementara kirapnya sendiri itu sekitar jam 8, jam 9 malam. Baru selesai itu sekitar acaranya sebenarnya sekitar jam 12 malam. Karena kan ada semedannya juga, ada tapa bisunya juga. Gue masih belum terlalu fasih mengucapkan ritual-ritual yang akan ada malam hari ini. But I am looking forward for tonight. Oke. Cukup panjang sebetulnya ya rangkaian acaranya ya. Iya. Lumayan lama. Nah, lo bayangin ya. Nggak usah disebut ya yang bagian lo tadinya lo mau di-engage. Dengan cerita gue tadi nyambung nggak kira-kira acara itu kalau ditempelin dalam malam satu suro? Nggak nyambung at all kan? Kurang tepat mungkin ya. Kurang tepat itu dia. Makanya terus kemudian enggak. Gitu. Ini nggak nyambung, kurang tepat ada di sini. Wah, kok ngerjainnya ini ya? Kan gue selalu ngomong narasi. Dan lu ngejagain narasinya keraton. Keriting lu. Gue nih dari nggak punya rambut, tumbuh rambut, sampai nggak punya rambut lagi. Iya loh. Kekeritingan itu membuat rambut lu tumbuh.
Tapi seru banget, seru banget, seru banget, seru banget. Makanya nanti malam ini, malam ini yuk sama-sama. Ini karena malam yang spesial sekali, pergantian tahun. Kita sama-sama merefleksikan diri. Lalu kemudian kita melihat ke belakang apa saja yang sudah kita lakukan selama 1 tahun ini. Dan ini kan pas di bulan Juni ya, Dev. Pas di tengah-tengah dari tahun 2025. Mari kita merefleksikan diri, terus kita melihat apa yang kira-kira perlu diperbaiki, dan kita akan ngapain di tahun yang baru nanti. Banyak doa, banyak tirakat, banyak zikir, supaya tahun yang baru nanti akan berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar untuk kita semua dan diberikan kesehatan, gitu. Gue cuma pengen tahu ya, kan kadang-kadang saat kita berdoa dan kita saat teduh dan waktu hening gitu muncul tuh baru pikiran-pikiran dan rencana-rencana yang selama ini mungkin ketika kita ngobrol gini nggak keluar gitu ya. Nanti mungkin pada saat Senin keluar siaran, boleh kali lo dibagi gitu ya, apa sebetulnya yang what comes into your mind pada saat lo meditasi itu, apa semedan itu tadi ya. Pengen tahu gue. Pengen ngintip aja ke dalam pikiran lo apa yang what comes up. Itu. Out of my curiosity, ada aturannya nggak sih, Web? Kalau kan pas misalnya gitu pada saat acara nanti nggak harus hening, nggak boleh ngobrol, boleh nggak kita tuh ngambil video gitu, guys, lihat aku lagi di Solo nih guys, atau live gitu kayak cowok-cowok jam 5 sore di gym gitu kan udah dengan tripod masing-masing, guys, wow gitu, boleh nggak? Nggak boleh. Jadi itu yang jadi salah satu challenge. Kan kalau bikin event gini pasti akan butuh pemberitaan dong. Butuh ada KOL dong. Wah, aturannya banyak banget, Dev. Nggak boleh pada saat lagi sedang ritual itu tidak boleh untuk didokumentasikan sebenarnya. Lalu kemudian pada saat sedang kirap itu nggak boleh selfie-selfie. Kalau kita ikut di dalam kirap ya. Kalau kita ikut di dalam kirap itu tidak boleh. Tapi kalau kita cuman dari luar, kita di penduduk warga melihat kirap itu mau videoin monggo. Tapi kalau lo di dalam itu lo benar-benar harus tapa bisu. Lo jalan tapi sambil diam gitu. Terus kemudian yang berikutnya lagi adalah selfie tidak diperbolehkan. Dan areanya dibagi, Bo. Ada tingkatannya ada namanya gitu. Iya, ada namanya Pamedang. Pamedang tuh di paling luar. Lalu kemudian ada Pendopo Agung. Lalu kemudian masuk lagi ada areanya dalam. Itu tempatnya raja dan juga keluarga berkumpul. Gitu. Ada yang nanya, terus marketingnya gimana? Itu problemnya. Itu yang bikin tegang. Gue baru mau nanya gini, beban sih ya jadi KOL yang terlibat ya. Terus gini, lah terus gue punya kewajiban untuk sharing ke follower gue, yang bisa gue share bagian mana? Masa get ready with me doang di kamar hotel? Nah itu dia, akhirnya memang kita benar-benar bikinin yang lo boleh videoin yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Lo datang, wah KOL pakai rundown, Bo. Lo datang jam segini ya untuk ngambil ini. Lo datang jam segini untuk ngambil ini. Begitu udah duduk yang boleh ambil cuman ini. Begitu ini yang lo bisa ambil cuman ini. Nanti sisanya akan kita yang kasih VT-nya. Interesting. Jadi diberikan kesempatan juga sebetulnya ya, cuman waktunya aja dibatasi dan kejelasan apa yang perlu dan apa yang enggaknya ya. Iya, aku pengen ngintip nanti lu WhatsApp gue ya, Bo. Gue bisa ngintip di feed-nya siapa tuh para KOL cerita-ceritaan itu. Apa lu akan posting? Gue ngintip di lu aja kali ya. Pengen tahu gue. Tapi ya yang seru adalah gue jadi tahu gosip-gosip kerajaan sekarang.
Aduh, di spill boleh nggak sih untuk penontonnya duet siaran pagi nih, Say, yang sedang proses penjajakan billboard di Dukuh Atas. Billboard di Duku Atas siapa? Gue ngucap aja asal lo tau mulut gue. Nggak, gue nggak boleh ceritain, nggak mau, jangan. Jangan ya saya. Jangan, jangan, jangan. Cuma kayak film Dynasty gitu ya, setiap keluarga pasti ada intriknya ya. Seru. Seru Seru banget ya. banget. Seru banget ya. Seru banget. Iya. Serunya seru banget. Ih, asik banget. Nget. Iya. Iya. Is it true bahwa mereka juga sekarang sudah mulai memeluk modernnya dunia ini? Maksudnya modernnya dunia ini. Aku pernah wawancara, kan buat kita nih follower Instagram ya, kalau kita ngomongin Solo, Kebaya gitu, ada satu influencer yang pernah aku wawancara tuh di Brunch with Dave tuh untuk bazar gitu. Dan dia kan juga suka membagi tuh snippets kehidupan keluarga Mangkunegaran di sosial medianya dia, Rania. Terus kan aku ingat gitu ya ceritanya dia. Iya Kak, ini sebagai bagian bahwa kita tuh juga ngasih tahu loh gitu isinya kayak apa buat nggak sembarang orang luar kan tahu isi dalemannya kayak apa gitu. Jadi, oh, jadi udah mulai sedikit lebih modern dong berarti ya kayaknya. Iya. Iya dan tidak. Ya. Iya dan tidak. Iya dan tidak. Dalam artian adalah tetap masih harus banyak yang dijaga, nggak boleh di-spill. Terus kemudian masih banyak yang juga harus dilakoni. Gitu. Ada interviewnya Kanjeng Gusti Bre di Tatler, bagus deh. Itu Hans yang ngerjain. Iya, Hans yang ngerjain, yang interview Dean kan, yang interview Dean, Hans foto segala macam gitu ya. Kenapa gue bilang bagus? Karena di situ Kanjeng Gusti Bre itu benar-benar bisa memadukan antara modernisme dengan tradisionalnya dia. Kayak dia tuh masih memegang filosofi-filosofi yang diberikan oleh ayahnya kepada dia. Kenapa loh? Enggak. Itu ada geng duet gini, Iwet hati-hati jangan kepancing, yang nanyain ini master loh. Kagak, gue gak mancing. Nggak, makanya gue tahu lah mana yang mesti di spill. Iya, jadi dia banyak tuh di interview di Tatler itu dia membuka gitu bahwa iya ayah saya mengajarkan ini, mengajarkan itu, terus kemudian filosofi ini, filosofi itu gitu. Itu menurut gue, oh this is very good gitu. Dan he's not 30 yet. Ya, Ya, he's not 30 yet. Kemarin tim gue kan mereka datang duluan. Jadi mereka datang duluan karena pesawat gue delay segala macam. Terus mereka sempat melihat acara ininya GR rehearsal gladi resiknya. Emang kalau raja tuh beda ya, Bo ya. Emang kalau raja tuh beda. Jadi begitu mereka ngelihat Kanjeng Gusti itu mereka gini, hah, tinggi banget. Wow, auranya gila banget. Bener-bener yang sampai, karena kan gitu ya, emang pembawaannya kan dia tenang ya, pembawaannya tenang, terus jalannya kayak melayang-melayang gitu, Bo. Ya ampun, lu lihat emang napak gak sih say? Iya kan, lu tahu kan kalau orang-orang kayak gitu tuh kan kalau jalan kan lurus aja gitu, lurus diem, nggak buru-buru, tak. Jadi mereka bilang gini, gila mas, aku sampai bengong loh ngeliatinnya. Padahal dia nggak pakai beskap, nggak pakai ageman, tapi ih gila loh, dia bilang gitu. Geman tuh apa sih, Bo? Ageman tuh baju adat. Solo. Oh, baju adat enggak, Solo semua. itu. Jawa. Kalau Jawa tuh Baju nyebutnya ageman. Oh, full set complete itu disebut sebagai ageman. Tapi ageman tuh ada macam-macam. Ada ageman buat perkawinan, ada ageman Jawi Jangkep, ada baju lah, adi busana gitu. Okay. Seru. Lo kalau misalnya datang nih ke sini, ya, kalau lo jadi datang tuh kemarin acara ya, kan lo nggak boleh pakai bros loh. Masa? Polosan.
Cuman jam tangan kecil. Ih, kita kayak ibu-ibu kowat, nggak boleh. Jam gede nggak boleh. Iya, kayak bukan ibu-ibu kawat, ibu-ibu Pia Ardiagarini, ya ibu-ibu Bayangkari nggak boleh say. Jam-jam mentereng gitu nggak boleh say, nggak boleh. Bros nggak boleh say, nggak boleh. Anting tuh cuman mutiara kecil atau giwang kecil gitu. Ya ampun. Kayak ibu-ibu kawat yang jamnya tuh katietang yang Iya. kecil ya. Yang kalau ngelihat jam tuh Iya. masih gini lah. Iya gini. bener, Ya. bener, ya. Jam-jam anerai segede jengkol dicapnya Nggak. puyeng lo tuh nggak bisa. Simpan, nggak boleh. Bros Rinaldi Ayunardi apalah simpan, ya. Diamond hidroponik lo simpan, nggak boleh. Aduh bagus deh, gua nggak jadi. Ya kan? Terus kan balik lagi ya kan, lo kan ditugaskan acaranya yang itu kan. Lo mau nanya apa? Iya. Gue mau nanya apa kepada tetamu itu, ya nggak sih? Lo mau nanya apa? Ya, set perhiasan safir apa? Nggak boleh keluar, nggak boleh. Orang pakainya semua Ya. sama ya, gitu maksud lo kan? Sama. Orang gini, Bo, beskap harus jawi jangkep hitam polos. Nggak boleh ada kancing emas. Tidak boleh modifikasi. Nah, ini gue belajar kemarin. Ternyata kan ada beskap yang kebuka tuh. Yang kebuka kadang-kadang suka pakai dasi kupu-kupu gitu ya. Iya, Dalamannya kemeja putih gitu ya. Heeh. Itu cuman buat raja, say. Kita nggak boleh pakai. Oh, gue suka pakai MC kawinan loh, say. Itu nggak boleh. Kalau lo bawa ke Mangkunegaran, ke keraton, itu nggak boleh. Itu pakaiannya dia. Dan hanya pangeran, hanya prince-nya, prince yang darah langsung ya, bukan yang sepupu, yang darah langsung, yang terah langsung, cannot. Wow. Tuh kan, belajar kan, baru kan? Berarti Ya. baju lu biasa aja dong nih sekarang nanti. Bo, polos. Cincin lepas nih, cincin berenteng gue nih, cincin gue hempas. Gone. Astaga, cincin-cincin yang lu beli di TikTok Shop itu kan? Iya, ya. Apa tuh namanya balian apa gitu ya? Gone, hempas. Boro-boro nyampe di John Hardy, lu belanjain di TikTok Shop, kelihatan. Belum nyampe John Hardy. Cuman jam kecil, pakainya begini, ya. Jadi kalau ngelihat jam gini, oke, gini ngelihatnya gini, gitu ya. Tapi lu demen kan begini peraturan kebudayaan gitu, lu demen kan? Lu demen kan? Seneng. Bo, bahkan timang ikat pinggang aja harus yang polos. Kagak boleh ada emas-emasnya. Di-spill dong baju lu, kain lo, kasih lihat dong. Bukti visual. Kain gue lagi mau gue wiron. Belum gue wiron dari Jakarta tuh. Akhirnya gue putuskan pakai babon anggrem. Karena Babon harus tuh? latar gelap. Ayam. Babon ayam. Babon tuh bahasa Jawanya ayam. Oh. Aku pikir monyet. Babon anggrem. Polos. Nggak ada kancing emas nggak ada. Polos. Ya, gue bikin di SAS Design. Belakangnya coak. Kenapa coak? Soalnya ada cindenya. Pakai keris. Nah, gue baru mau nanya. Oh, wajib. Wajib, nggak boleh nggak. Wajib. Laki-laki harus pakai keris. Oh. Jangan lama-lama kerisnya nanti violation. Iya. Timang. Timang itu apa? Oh, itu namanya timang. Ikat pinggang. Ini salah. Gue salah ini. Salah gimana? Ada emas-emasnya nggak Nggak boleh. Oh, ada yang nanya, emang jumlah wiron tuh juga ada ketentuannya ya? Ada. Tadi pagi mak gue bilang, wironnya ganjil ya, Wet. Ukurannya 3 jari. Oke, Mama.
Oh gitu. Oh, ganjil itu hanya untuk laki atau untuk kita rakyat jelata? Nah, itu gue lupa. Kata mamah gue suruh tanya Chat GPT. Lah, si Bundeng. Bilang. Bundeng, bukan bundeng, Oh ya, bundeng. si Bundeng. Bilang sama mak lo, yang punya Chat GPT udah pengumuman. Katanya jangan terlalu percaya sama Chat GPT. Dia nggak ngerti soal Iran. Kagak usah gue bilang, mak gue lagi nonton. Ah, Lo lupa, dia suka nonton. iya benar. Don't trust Chat GPT too much. Iya bener. Gitu, Bo. Terus ini, yang pakai, kalau yang boleh pakai si kancing emas, itu minimal bupati. Oh gitu. Wali kota boleh. Oh. Bupati boleh. Warga rakyat seperti kita, hitam, polos. Oh. Ingat ibu-ibu kowat. Ingat ibu-ibu kowat, oke? Oh. Selop nggak boleh dimanik-manik. Kebaya nggak boleh dimanik-manik. Nggak boleh bidding gitu. Polos. Nggak boleh pakai bludru. Selop horse beat Gucci gue nggak bisa masuk dong tuh. Nggak bisa, kagak boleh ada embellishment apalah itu nggak bisa. Oke. Cabi ikut nggak? Nggak dong, gila kali. Nah, gue tanya sekarang, kalau lo yang berangkat ke sana jadi nih lo, gimana tuh baju lo? Padahal gue udah booking tukang rambut gue loh. Gue tuh udah nyari inspirasi. Rambut gue tuh mau tinggi Koko Sanggul loh. ya? Kalau nggak salah Koko Sanggul ya. Koko Sanggul kan lo udah booking ya? Batal. Gue pakai beskap gue tuh see-through loh, lace Prancis. Gue pikir gue mau kasih lihat nih. Ya kan goda-goda tipis nih kan pagi-pagi. Gak bisa, kagak bisa. Ya simpen tuh list Prancis lo. Iya benar Ya. benar Rio. Itu rencana gue katanya. Kan Bawati gini kan gue gini, Mbak, gue pakai baju siapa ya? Harus hitam. Oke, hitam. Tapi dia nggak ngomong kan harus ketutup apa enggak. Gue Ya. mau brokat tapi Ya. hitam. Lo kebayang dong kulit Nona Manado gini kena brokat hitam kan? 3 dimensi berkilauan, say. Nggak boleh, Bo. Bahannya polos. Polos hitam. Tidak boleh ada motif. Ya udah. Kain, gue akhirnya simpen tuh kain gue yang ini. Karena ternyata ini buat siang. Oh sementara acara lo malam. Dan harus latar gelap. Tuh. Kebayang nggak ribetnya, Dev? Dan itu setiap undangan dikirimin loh sama tata cara agemannya kayak apa. Oke. Gitu. Wah SOW para KOL sih banyak beut ya. Makanya terus kan begitu dibilang, nah kesulitan lagi nyari KOL. Begitu dibilang harus pakai ageman Jawi jangkep. Mereka gini, apa tuh? Begini. Saya nggak ambil deh kerjaannya. Gue baru mau bilang. Kayaknya nggak banyak yang willing to go through the necessities. Yang perempuan sanggulnya nggak boleh sanggul modern loh, Dave. Sanggul tuton gitu nggak boleh ya? Nggak boleh. Sanggulnya sanggul Jawa. Kan perempuan zaman sekarang suka rambutnya coklat. Tiba-tiba kalau giliran mesti sanggulannya, aduh nggak ada yang coklatnya sama. Tuton aja deh, say. Hitam gitu. Nggak boleh. Ada Adinia Wirasti. Asti juga lagi di Solo. Nanti gue ketemuan sama Asti. Nah, gue baru mau nanya. Kayaknya beberapa waktu lalu gue tuh suka lihat selebriti juga banyak yang suka hadir deh. Tahun lalu tuh kayaknya gue Iya. sempat ngeliat kalau nggak salah Reza Rahadian, ada Happy Salma. Iya. Ini buktinya Adinia Iya. Wirasti. Itu berarti mereka diundang khusus atau bagaimana sih, Wet? Boleh diceritain nggak buat kita rakyat? Diundang. Ini semua undangan, Dev. Semua undangan. Nah, kalau misalnya tadi lo bilang kan tadi ada yang nanya tuh, kalau misalnya nggak ngikutin gimana, Kak? Nggak boleh masuk, sayang. Lu di hotel aja, Beb. Iya, bener-bener nggak boleh masuk. Jadi kalau lo udah masuk sampai yang tadi bagian si pendopo agung, udah kelar, disortir. Oke. Oke. Gitu. Nggak ada acara makan-makannya sebelum acara, karena kan durasinya kayaknya panjang tuh. Ada.
ada tradisi piring terbang. Itu menarik, Dave. Piring Jadi, terbang. iya, jadi kalau Solo itu kan mereka banyak terinspirasi dari budaya Belanda ya. Makanya ada bestik, Heeh. ada Sosis selat Solo. Solo, Heeh. sosis Solo, selat Solo. Itu kan sebenarnya salad. Heeh. Iya kan? Terus kalau bestik itu kan sebenarnya steak. Heeh. Nah, piring terbang itu mereka akan bawa nampan gede banget, piring gitu, piringnya semua ditaruh di situ dan itu nanti nyamperin kita, kita tinggal ambil piringnya makan. Oh, jadi udah disiapin di atas piring tuh nggak bisa milih. Aduh, saya vegan loh. Saya ini lactose intolerant, Pak. Jadi saya boleh nggak sih? Nggak bisa begitu ya. Nggak ada, nggak ada. Gitu. Seru. Terus nanti semua pusaka akan dikirapin. Pusaka tuh maksudnya? Kan kalau setiap keraton tuh punya pusakanya kan. Pusaka tuh ada kereta kerajaan, ada Ah, keris, ada senjata, ada ah, gamelan segala macam. Nah, itu nanti akan dikeluarin semua. I see, I see. Aduh, sayang sekali ya begitu banyak intrikat dari tata caranya yang nggak bisa kita nikmati sama-sama, ya, Bo. Tapi itu nanti foto-fotonya akan dipublish nggak sih? Apa yang terjadi? Follow at Mangkunegaran. Oh, ada. At Mangkunegaran. Gue Mm-mm. follow abis ini ah. Yang menarik ya, gue juga kemarin baru terpapar nih banyak yang nyebut tulang wangi. Apakah tulang wangi? Gue juga baru kepapar kemarin, Bo. Jadi tulang wangi itu adalah sebutan untuk orang-orang yang auranya sangat positif, energinya high level. Oh, tulangnya wangi gitu. Disebut. Gue nggak tahu ya tulangnya wangi apa Iya, iya, enggak ya, iya, tapi maksudnya. istilahnya tulang wangi. Katanya gitu. Nah, itu ada ciri-cirinya tuh, biasanya keluarga kerajaan atau mungkin orang-orang yang punya kayak dikasih titisan gitu. Oh, ya kita mah tulang lunak gini masih jauh, saya nggak usah ditanyain di bawah banget. The bottom of the pyramid. Aduh gatal. Aduh gatal. Lu belum jawab. Coba kalau lu diundang, gimana tuh baju lo kira-kira? Ini begitu Tadi, udah tahu aturannya begini gitu ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak, udah segala macam. Gimana tuh lo kira-kira? Gue mau tahu. tadinya sih sebetulnya pas pertama kali gue kayak bawatik gini, ada kemungkinan jangan bikin acara ya, ada kemungkinan lo harus pergi ke Solo tuh, ada tugas Mm-mm. ini. Gue udah langsung, gue tuh kan gue kemarin langsung ke butiknya Sabto, gue cobain ada satu Mm-mm. jaketnya. Ini sebelum gue tahu aturan-aturannya ya, ada satu jaketnya Sabto Joyo Kartiko tuh, dia sederhana aja, warna tanah tapi dengan biding dari atas sampai bawah gold. Gue pikir gini, ini kayaknya sederhana ya. Gue akan pakai kipas, dalamannya kemeja putih gitu, terus baru pakai kain, ya kan? Sederhana, modern, namun gitu kan, dari 100 km orang tahu Duri lunak gitu. Jadi gue pikir, oke, ini aja ah. Berat gitu kan, jadi gitu. Structured gitu ya. Gitu. Walaupun Structure. pas gue tanya nih sama sales associate-nya, ini berapa sih Mbak? Ih, pas banget ukurannya Mas Dev. 58 juta. Gue gini, oh gitu. Oke, pinjam kali ya nanti. Gue pikir gitu kan. Bentar deh. Gue udah siap. Terus Mbak Ade gini, harus hitam. Ah, hitam ya? Ya udah deh, Agustinus Sastro kali ya. Ya hitam-hitam aja gitu. Gue mau cosplay jadi Reza Rahadian. Gue pikir ya, sanggulnya udah deh nggak usah neko-neko, cepol aja di bawah. Tapi gue mau panjang gitu. Jadi gue pas kibas-kibas tuh kepangan gue pemain di bawah. Nggak jadi. Aguste nggak boleh. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Beskap, Jawi jangkep, beskap yang kancingnya samping. Makanya kemarin pas bikin dia nanya kan, Mas mau buka depan apa beskap biasa? Beskap biasa aja udah. Hmm. Gitu. Kain lo pakai kain apa tuh kira-kira tuh bayangan lo? Ya nggak ada acak. Kenapa sih lu tuh suka sekali ya mengucuri alkohol di luka gue. Udah nggak usah dibahas, orang gue nggak jadi diundang. Jangankan tugas Ya, di situ, diundang aja gue enggak. ya kan ini berandai-andai biar ada koneksi gitu, biar ada tag, ada TikTok gitu, KitKatnya tuh terjadi gitu.
Gimana sih katanya penyiar presenter terkenal senior nggak bisa KitKat. Gue tadinya nggak mau pakai kain wiron, gue mau kain aja, tapi kainnya tuh gue bikin rok balon gitu, jadi kayak ball gown. Lo tau kan? Oh, jadi gue kan kebayangnya tugas gue akan berdiri aja tuh, ntar kalau ketiup-tiup tuh balonnya tuh akan gitu. Selesai deh tuh ya. Kalau juga sampai tuh ya, Iya, gue nggak nggak gue berencana. bayangin. Gue nggak berencana Gue pakai bayangin. perhiasan aneh-aneh. Lu mau gue kasih lihat nggak? Gue udah pinjem loh, saya perhiasan buat megang. Kan gue gini, gue akan Coba, pegang. coba. Gue ambil ya. FYI ya guys, kadang-kadang kan Mbak Wati tuh suka ngelolosin Dave gitu ya. Mau pakai ini, pakai itu. Mbak Watinya mah udah ngingetin, jangan, nggak bisa. Tapi dia kekeh ya. Akhirnya Mbak Wati ya udah deh, oke gitu ya. Oh wow, oh wow, wow, oh Puas lo. Gue nggak akan wow. pakai Iya. perhiasan-perhiasan gue yang lain. Gue pikir kan gue akan pegang mic gitu ya di sini. Nyonyor tuh loh. 18 karat nih, hidroponik gitu. Tuh, tuh, dah, 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 dah. Oh, iya, 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 Ini pecahan bulan nih, Say. Pecahan bulan nih, Say. Nanya. Kalau sampai nih lu kelolosan nih, lu pergi ya, lu pergi nih, tiba-tiba lu pakai tuh baju semua dengan reka adegan di kepala lu itu, lu disuruh pulang lu gimana tuh kira-kira? Nggak, gue pengen tahu aja. Gue pengen tahu gitu. Lo kira-kira akan gimana gitu. Gimana tuh kira-kira tuh? Misalnya gini, harus hitam. Oh ya udah Aguste Susatro gitu ya. Terus keraton gitu, keraton. Oke, bawahnya tetap ya Mbak, aku mau pakai rok balon dengan motif misalnya Panas. Wahyu Temurun gitu. Lo datang ke sana dengan lab grown diamond lo itu alias hidroponik ya, rambut lo udah berkibas sampai lantai ya, lo disuruh pulang. Gimana tuh kira-kira? Ya, hal pertama yang akan gue lakukan adalah Mbak Wati cepet live TikTok. Gue mau marah-marah ceritanya sambil live. Yang penting gue dapet Gua konten, begitu. Say. Terus gue gini, biarin begitu. Dave disuruh pulang nih, Wet. Oke Mbak, gue siap gantiin. Tuh, lu lihat manisnya tangan gue pas acara semedi nanti. Tuh, ya kan? Lu lihat tuh, nggak neko-neko banget, polos gue udah siapin. Di antara hitam ini tiba-tiba ada kilauan itu. Tuh, yang lain polos. Semedi, deket banget nih sama surga nih. Tuh. Mau dari sisi mana? Dari sisi mana? Bilang. By the way, guys, jangan keasikan dengerin kita ngobrol. Ingat, KPI 1 juta likes masih berlaku, oke? Oh, aduh ya ampun. Tapi anywho, gue kan juga punya special interest dengan kebudayaan. Gue tuh kan waktu sekolah dulu kan anak A4 ya, Wet ya. Jadi gue happy tuh gitu mendalami gitu. Karena nggak tahu kenapa menurut aku, apalagi peninggalan-peninggalan yang mampu dipertahankan puluhan ribu tahun gitu tuh pasti it's apalagi. Sorry ya, sebentar, sorry gue potong. Ini karena nggak jadi tampil, akhirnya lo tampilkan di sini ya. Paling nggak masih ada kredit title ya. Udah keluar dari berangkas sisa nih sponsor. Ini Eden Jewelry ya, Eden Jewelry ya. Jewel of Eden, jangan salah. Jewel of Eden ya, Jewel of Eden. Lu kebayang dong kalau gue pakai begini tuh kan orang percaya dong, Wet, kalau gue tuh mewarisi 2.500 pohon ara di Manado tuh. Gila kali. Ampun. Aduh, tangan capeknya ya Allah. Oke, lanjut. Lo punya kedekatan emosional dengan budaya yang dipelihara selama ribuan tahun gitu ya. Iya, dan menurut aku juga penting ya buat anak-anak modern zaman sekarang itu untuk mengenal dan menyelami gitu kebudayaan kita tuh apa aja sih. Karena kalau itu tuh peninggalan yang jadi warisan dan juga legacy buat kita loh, Wet. Kalau kita nih anak-anak generasi yang di bawahnya sekarang nggak memahami penuh, nanti kita mau cerita apa sama anak-anak yang di bawah kita?
hilang di situ Iya. aja. Jadi loss. Ada. Gue nggak konsen lo kalau pakai barang-barang beginian. Ini Nek, coba tolong. Loss apa nih? Tidak ada, tidak ada yang kemudian hilang di telan Iya. masa budayanya. Kalau nggak diceritain ke generasi di bawah kita, nanti mereka tumbuh mereka pikir bangsa kita tuh cuman mall, bangsa kita tuh cuman isinya cuman konten yang mereka lihat gitu. Bangsa kita tuh sementara kita tuh kaya sekali loh, Bo. Ada art Mm-mm. di heart. So we need to Mm. expose it to the younger generation. Mm-mm. Gue lagi kepikiran nih Dev ya. Itu kan orang-orang Mangkunegaran tuh pekerja-pekerjanya tuh hari-hari ke meja putih gini pakai kain. Kan abis ini kan gue mau lihat lagi ya persiapan ya. Apa gue hari ini kain ini gue pakai ya? Pagi ini ya. Gimana menurut lo? Jangan jeans nih gue pakai nih bawahan gue. Gue Lu setuju. diem. Enggak, gue lagi Lu mencoba setuju? gue membayangkan. Lo pernah makan di restoran di Bali yang di pinggir pantai itu lo apa sih? Aduh, yang Oh, tempat lalu ciola. lalu ciola. Iya. Iya kan? Iya, Itu iya. kan mereka juga kan cowok-cowok Iya. berkain gitu kan. So, Iya, ya iya, iya. nice. Ya nice. Iya. Kayak dewek. Tapi gue nggak, gue takut lu suka menjerumuskan gue. Gue masih terngiang-ngiang sama jaket bulu gue. Gini wek, kalau since we are being honest ya, now since we are being honest, kan kalau bahasa Mimi Kade, lu tuh bodinya udah bukan body kebaya sama body kain. Lu tuh udah body baju bodo wek. Gue lihat lu posting foto. Tunggu ya, gue ada puzzle dulu. Gue lihat tuh lu posting foto lu lagi lari di komplek rumah gue gini. Ih, poco-poco banget nih si Iwat nih body baju bodoh nih ya. Ya, udah nggak cocok nerima engket ya. Ma engket udah nggak cocok. Bodinya udah bukan Iya, hourglass. enggak. Oh. Tari lenso dia, tari lenso. Itu body Big Ben. Lu udah mulai kebablasan. Lu kata gue bodinya Big Ben. Lu lihat deh foto lu lagi lari gitu. Gue sadar kok. Pas udah tayang gue gini. Badan gue nggak banget. Mau gue archive tapi likes-nya udah banyak. Ya udahlah. Lain kali kalau pas foto badan kita nggak bener gitu, lu aja postingnya, badannya nggak usah. Itu gue lagi kebingungan. Orang lebih geli mana lihat muka gue apa badan gue. Akhirnya gue tayangin semua. Kan gue takut ya. Iya kan, kayak nanti kalau badannya ditayangin geli. Kalau mukanya doang geli juga. Ya udahlah sekalian aja semuanya. Ampun, dulu Iya lihat gue pas kan? tepok tangan gitu. Ih, gila. Udahlah, diterima aja. Lo imbres lo nggak jadi pergi. Udah. Iya emang. Enggak, hari ini hari ini gue mau pilates, gue pakai ageman. Ageman, bukan akreban. Ageman, gue bilang. Oh ya oke. Gue budak Terus berarti. sampai Aduh. pertanyaan aku, malam ini acaranya, apakah besok ada kayak acara lanjutannya gitu, kayak acara Enggak. after party, say atau apa gitu, enggak? Nggak ada. Itu terus abis itu satu lagi adalah sebentar. Oh, tadi malam. Ini kan banyak yang bilang, Kak Iwet, apa namanya kuliner, jangan lupa kuliner. Tadi malam pulang dari lokasi, gue makan nasi liwet Wongso Lemu. Dan Oh. Wong Solemu tuh berarti bangsa gemuk. enak banget. Hmm. Hotel di Jakarta Selatan yang inisial D itu kan terkenal sekali sama nasi liwetnya ya. Aduh, Aduh, Wong Solemu, aduh, pengen deh. aduh. Oh. Ayamnya tuh ayam kampung,
Heeh. Dikasih apa tuh yang santan putih-putih, areh, dikasih areh. Terus sama sayurnya tuh kan si sayur labu ya. Heeh. Terus pakai tahu bacem. Lu suka tahu bacem kan? Suka banget. Ih, met kerupuk gendar. Aduh, Aduh, nggak ngerti lagi ya, Say. ya. Gimana nggak Big Ben? Jam 12 malam gua makan. Tapi kan lu kurang tidur. Kita kalau kurang tidur tuh nafsu makan lebih nggak terkontrol loh. Iya. Lu kalau suruh milih, lu harus Iya. menjaga badan langsing lu atau asupan tenaga lah. Iya, benar. Udah ada notification bilang, oh ini foto yang diomongin sama Kak Dev barusan di live. Tolong, itu likes-nya udah banyak, pindah ke postingan satu lagi yang Yayasan Jantung. Tolong itu yang di likes. Tolong itu yang di komen. Jangan yang lemu. Ya, yang Big Ben, no Big Ben, oke, no. Tadi pertanyaan Wet, apakah akan ada kesempatan untuk undangan yang hadir untuk berfoto bersama dengan anggota keluarga kerajaan? Nggak semua. Nah, Oke. ada yang menarik, Dev. Yang ditunggu-tunggu sama warga adalah ketika nanti Kanjeng Gusti membagikan udik-udik. Apa itu udik-udik? Udik-udik itu adalah berkah personal dari Gusti, Kanjeng Gusti, dari Raja. Oh, salam tempel gitu ya? Nggak literally tempel ya, dibagi, disebar. Oh, saweran Itu akan, gitu. iya, dia akan magical tuh karena dia akan keluar dari gerbang istananya gitu, pintunya dibuka, dia keluar gitu ya. Terus dia akan naik ke undakan, dia akan menyapa rakyatnya, terus udik-udiknya dibagi bersama dengan beras kuning. Sama beras kuning nggak ya? Oke, gue nggak yakin beras kuningnya. Tiba-tiba dia sudah memeluk modernisasi ya gitu, berasnya beras Fukumi gitu. Beras zaman sekarang udah gak ada Lu yang nggak boleh, say. Oh iya, lu sorry nggak boleh bercanda. ngetawain Raja. Lu juga ikut Lu ketawa. keterlaluan bercandanya. Gue bukan rajanya yang gue ketawain berasnya. Lu mengetawakan adat. Tuh, itu kan, andaikan gue diajak loh. Banyak sekali momen-momen lucu yang bisa aku bagi loh Pak Raja. Kanjeng Gusti. Pak Kanjeng. It's okay lah. Tapi untung sih lo nggak datang. Kalau lo datang, aduh, bahaya. Tadi banyak banget yang bilang, Mas Iwet nanti jangan ketawa kenceng-kenceng ya. Mas Iwet tuh kalau ketawa kenceng. Nah, yang bikin gue ketawa kenceng tuh Dave. Bagus Gua dia udah nggak datang berarti. Gue udah latihan ketawa karir tingkat 2. Di mana ketawa? Aduh, capek. Latihan. Jadi lu pulang ke Jakarta kapan? Besok gue belum tahu lagi jam berapa. Pokoknya besok gue pulangnya. Okay. Belum dapat tiket atau lu naik PJ? Ya, bye-bye. Yang wawancara nih master loh. Gue punya cerita lo Iwet. Gue kayaknya karma deh sama lo Wet. Kalau tadi lu minta restu dari emak lu, gue kayaknya mau mohon maaf deh sama lu Wet. Apa? Lu ngapain? Maaf ya Bo, gue pernah ngatain lo kalau lu terlambat bayar air sampai air lu dicabut. Maaf ya Nek, sorry ya. Sorry loh. Ini bagian dari Atiki ya. Lo refleksi masa lalu ya. Kenapa tuh air lo dimatiin ya? Gue tuh kemarin terancam hidup gak ada listrik sama gak ada air loh Wet. Karena gue lupa bayar 3 bulan. Gue gak bayar listrik, air. Kok lu bisa? Mei, Juni. Pantes gue gini. Kok saldo gue agak longgar nih gitu ya. Hampir lo beli tuh Sabto ya. Gue udah samperin Kok sisa petugas. banyak?
Gue Terus, lupa, gue karena gue biasanya bayar kalau tagihan dari email datang. Nah ini emailnya tuh nggak masuk, kayaknya masuk ke junk mail atau gue nggak ngerti deh. Gue langsung orang pertama yang gue inget langsung, astaga ini karena gue punya dosa sama si Iwet nih, gue ngetawain dia lupa bayar. So sorry ya Nek. it's okay, Oke, nggak apa-apa. oke Iwet. Semoga acara yang sudah lu persiapkan berjalan lancar. Amin, Kliennya amin. Doain happy ya. dengan kerja keras Amin, lo, ya kan? amin. Dan juga lo bisa menikmati, yang paling utama adalah lo bisa menikmati perayaan yang terjadi malam hari Amin. ini. Amin. Lancar semuanya. Oke, aku Sama, pamit ya. Aku harus balik ke Mangkunegaran. ya, terakhir aja, geng duet, kita akan ketemu hari Senin. Adinia, kalau kamu masih di sini, deket dari lo, hilang tuh sama Iwet. Coba lu usut.